Hai sahabat Kompas TV, saya Cindy Sistiarani, presenter Kompas Petang. Zaman sekarang udah nggak boleh kudet, karena itu kalian harus tonton berita-berita terbaru yang independen dan terpercaya di channel YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Yang paling penting kalian harus nyalain tanda lonceng atau notifikasi supaya kalian bisa dapat terus berita-berita terbaru dari Kompas TV. Habis. Bele. Nah, itu yang saya suka, biar tentara, polisi, kami brimob datang jauh-jauh tidak capek. Kami habis Surabaya, kami kolet dia, kami lah hola mati ini nune. Sekarang Arifan sama Bapak survei lokasi yang nggak ada tempatnya tenda untuk dapur umum, pasang tenda di situ. Nanti setelah itu baru kita bantu pertama makanan, yang kedua nanti pakaian. Umat yang lain menyesuaikan atas nama Bapa, Jadi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Terima kasih Tuhan. Badai atau siklon tropis, sebuah kejadian alam di mana curah hujan begitu tinggi dan hantaman angin yang begitu kencang. Sesungguhnya bukan hal baru bagi kawasan perairan Indonesia. Tapi kali ini badai atau siklon tropis bernama Seroja adalah badai yang memberi dampak terparah selama puluhan tahun terakhir, terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kisah pilu dialami warga untuk berjuang menyelamatkan diri di tengah banjir bandang akibat siklon tropis Seroja. Salah satunya dialami oleh Bribka Nikolaus Bunganaen di Adonara Timur, NTT, daerah yang bisa disebut terdampak paling parah akibat bencana ini. Bagaimana Nikolaus Bunganaen dan keluarganya berhasil menyelamatkan diri? Pak Nikolaus sudah bersama saya. Selamat malam Pak Nikolaus. Selamat malam Bu Rosti. Pak Nikolaus, sebelumnya saya ikut berduka, ikut sedih dan berbela rasa atas peristiwa yang dialami Bapak dan semua keluarga dan warga di NTT. Terima kasih Anda bersedia malam hari masih bersedia untuk menceritakan kisah Anda. Saya tahu ini bukan sesuatu yang cukup menyenangkan untuk diceritakan, tetapi hal penting rasanya mengetahui bagaimana Anda, seorang polisi, baru selesai bertugas penjagaan keamanan malam Paskah. Anda melihat situasi seperti apa saat itu dan bagaimana Anda menyelamatkan diri, Pak Nikolaus? Pada malam kejadian, sungguh sesuatu yang di luar dugaan saya. Ketika saya sampai di Polsek, tempat saya bertugas, terlebih di asrama, saya melihat situasi di seputaran asrama sudah mulai kebanjiran. Warga-warga sudah mulai berlarian dan rekan-rekan kerja saya, rekan-rekan di Polsek sudah mulai membantu mengevakuasi warga. Dan pada saat itu juga saya meninggalkan istri dan anak saya tetap di asrama Polsek. Kemudian saya pergi bersama rekan-rekan saya membantu masyarakat yang sudah terkena banjir. Kami sempat menyelamatkan beberapa warga yang... Jadi Pak Nikolaus, Anda meninggalkan istri dan anak di rumah, meskipun Anda tahu ada hujan, curah hujan yang begitu tinggi, Anda melihat sudah ada potensi banjir yang luar biasa, tapi toh Anda meninggalkan rumah untuk menolong warga yang lain. Benar sekali, Bu.
Apa yang Anda lakukan, Pak? Saya membangunkan orang-orang di seberang kali yang pada saat itu mereka belum sadar kalau sedang terjadi banjir. Saya bangunkan, saya suruh keluarkan semua barang-barang penting yang bisa diselamatkan, selamatkan istri dan anak-anak. Kemudian saya mengevakuasi mereka ke tempat yang aman. Maaf, jadi Anda memastikan dulu warga bangun karena pada waktu itu tengah malam, hampir semua warga pasti tengah terlelap. Jadi Anda memastikan warga segera bangun dan mencari tempat yang lebih aman. Begitu ya, Pak Nicholas? Ya. Benar, Bu. Lalu kapan kemudian Anda menyadari bahwa Anda masih meninggalkan keluarga di rumah dan harus juga menyelamatkan keluarga di rumah? Saya meninggalkan istri dan anak saya di Asrat Polsek karena saya yakin bahwa di sana masih ada rekan-rekan saya yang bisa menyelamatkan mereka jika keadaan darurat terjadi. Dan saya harus menyelamatkan warga di sekitar kali yang mereka belum tahu kalau akan terjadi banjir, Bu. Aha. Ya. Lalu bagaimana ceritanya bahwa Anda juga ikut terseret bersama rumah Anda? Jadi setelah menyelamatkan, membangunkan warga di sekitar rumah saya berusaha untuk menyelamatkan barang-barang penting saya seperti dokumen, kemudian laptop dan kamera. Saya amankan di tempat yang aman, di rumah warga yang lebih tinggi. Kemudian saya berupaya untuk mengangkat lagi beberapa potong pakaian yang bisa saya selamatkan. Namun pada saat saya masuk ke dalam rumah bersama dengan salah satu saudara saya, namun pada saat kami dalam rumah tiba-tiba datang banjir yang cukup tinggi setinggi leher saya dan menyeret saya beserta rumah dengan jarak sekitar 200 meter, Bu. Wow. Jadi ketika Anda di dalam rumah berusaha untuk menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan, tapi saat itu banjir tiba-tiba datang menghantam rumah itu dan Anda terseret bersama rumahnya sekaligus? Benar, Bu. Terbawa begitu bersamaan? Ya, saya terbawa dengan arus air bersama dengan rumah. Berapa jauh jarak Anda kemudian terlempar bersama rumah itu? Saya terseret arus sekitar 200 meter, Bu. Wow, itu jauh. Dengan rumah-rumahnya, dengan bangunan itu? Benar, Bu. Kebetulan rumah yang saya tempati bukan rumah tembok, sehingga pada saat air mengalir, rumahnya masih bisa mengapung di permukaan air, Bu. Oke. Apa yang itu yang membuat Anda meskipun terhantam banjir yang begitu dahsyat bersama bangunan rumah itu, Anda berpegangan pada rumah sehingga tetap selamat? Saya berpegangan karena situasi gelap sekali, Bu. Saya tidak tahu apa yang saya pegang. Saya berusaha menggapai apa saja yang bisa saya pegang untuk bisa menyelamatkan diri. Oh, ya. Saya mencoba membayangkannya dan pasti apa yang Anda alami jauh lebih berat dari apa yang bisa kami bayangkan di sini. Hujan yang begitu deras, banjir yang secara tiba-tiba datang menghantam rumah warga dan kemudian bersama bangunan itu Anda terlempar bersama hantaman banjir bandang dan saat itu gelap gulita. Benar, Bu. Kemudian sampai berapa lama Anda bisa bertahan? Saya dengan jarak 200 meter banjir di bawah saya itu karena arusnya deras sekali, Bu. Deras sekali, saya tidak bisa memperkirakan, tapi sekitar 2-3 menit saya terseret arus, Bu. Kemudian puing rumah yang membawa saya tersangkut di salah satu pohon mangga. Dan itu ketinggian sekitar 6 meter, Bu, ketinggian air. Wow. Jadi ketinggian air saat itu 6 meter? Ya, sekitar 6 meter karena pohonnya cukup tinggi, Bu. Oke. Anda tersangkut di situ? Ya, puing rumah saya nyangkutnya di pohon mangga. Lalu, Pak? Setelah rumah saya nyangkut, ya, saya berusaha untuk saya harus tetap hidup dalam hati saya. Saya harus tetap hidup untuk istri dan anak-anak saya. Sehingga saya berusaha untuk mencari kira-kira ini apa yang bisa saya capai lagi untuk saya bisa sampai ke tepian. Dan saya melihat ada atap rumah yang
yang saya kenal persis bahwa itu adalah atap rumah dari keluarga saya yang saya tahu kalau saya melompat ke atap rumah itu pasti saya selamat. Wow. Saya harus tetap hidup untuk anak dan istri saya, dan Anda di tengah kegelapan itu mampu mengenali atap rumah, dan Anda mampu juga mengenali itu adalah atap rumah keluarga Anda, dan Anda berusaha menggapainya, dan itulah yang membuat Anda selamat. Saya ralat, Bu. Pada saat itu saya sedang memegang senter, Bu. Ada senter, oke. Ya. Ya, ada senter di tangan saya. Tetap saja Pak, itu sesuatu yang cukup di tengah kegelapan, tetap sebenarnya itu bantuan tentu saja, sehingga Anda bisa mengenali atap rumah keluarga Anda, dan Anda mencoba menggapai atap rumah itu. Benar, Bu. Lalu kemudian apa? Anda berusaha untuk menggapainya, bertahan di atap rumah itu di tengah. Saya setelah sampai di atap rumah, saya yakin bahwa saya sudah selamat. Tetapi saya ingat kembali bahwa saya terbawa bersama dengan salah satu saudara saya bernama Yoris, sehingga saya tidak mau langsung menyelamatkan diri, saya harus mencari tahu keberadaan Yoris pada saat itu. Oh, jadi Anda balik lagi? Saya tidak balik, tapi saya mencari Yoris di antara puing-puing rumah, tapi di dalam arus banjir, Bu. Saya mencari kepada Yoris, saya teriak namanya 3 kali, dia tidak jawab. Kemudian saya senter lagi, saya cari, saya teriak lagi namanya, lalu tiba-tiba ada teriakan tolong begitu dari balik ke puing-puing rumah. Tapi dia berada jarak sekitar 6 meter dari saya, dan untuk mencapai Yoris itu airnya cukup dalam. Ya. Sehingga saya melihat ada kayu-kayu yang mengapung. Nah, kayu-kayu itu saya gunakan untuk bisa sampai pada Yoris, dan saya tarik dia, saya peluk dia, dan saya bawa dia sampai ke tepian. Sebenarnya Anda bisa menyelamatkan diri, tapi Anda tahu ada yang Yoris ini siapa, Pak Nikolaus? Yoris ini adalah saudara saya juga yang terbawa sama-sama dalam rumah, Bu. Ya, yang terbawa bersama Anda dengan bangunan rumah Anda. Seharusnya Anda bisa menyelamatkan diri sendiri, tapi Anda juga di tengah hantaman air banjir bah datang, Anda tetap berusaha untuk menyelamatkan saudara Anda yang tadi memang terhempas bersama-sama, dan Anda mendapatkannya. Memanggil namanya dan dia ada di reruntuhan bangunan. Benar. Bagaimana Anda menjelaskan kisah Anda yang mampu selamat, bahkan juga menyelamatkan orang lain, menyelamatkan saudara Anda di tengah banjir bandang yang begitu dahsyat, hujan yang juga tidak berhenti pada waktu itu, gelap gulita, betul Anda punya senter, tapi itu tetaplah penerangan yang seadanya. Bagaimana Anda menjelaskan keselamatan atau upaya menyelamatkan diri Anda saat itu? Pada saat terbawa banjir, hanya ada satu kalimat di dalam hati saya, bahwa saya tidak boleh mati, saya harus hidup untuk istri dan anak-anak saya. Saya ucapkan itu dalam hati 3 kali, Bu. Saya harus hidup untuk istri dan anak saya. Kemudian saya selalu berdoa, Tuhan Yesus, Bunda Maria, tolong saya. Tuhan Yesus, Bunda Maria, tolong saya. Dan saat itulah saya merasa bahwa mujizat Tuhan terjadi pada saya, Bu. Baik Pak Nikolaus, terima kasih banyak. Sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang dapat kami bayangkan tidak mampu menyamakan pengalaman yang dialami oleh saudara-saudari kita yang ada di NTT. Kita semua bersyukur Anda mampu menyelamatkan diri, keluarga, tapi yang juga kita syukuri Anda mampu menyelamatkan warga lain. Terima kasih banyak Pak Nikolaus, tetap sehat di sana, dan kita sungguh berharap situasi bisa membaik. Terima kasih sudah memberikan cerita yang sungguh menginspirasi ini. Kita harus hidup, dan Pak Nikolaus serta warga yang lain tetap harus hidup untuk keluarga. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Nikolaus. Saya juga akan bergabung bersama jurnalis Kompas TV yang saat ini meliput di sana. Yasir Nene Ama, tepatnya dia ada di lokasi pengungsian. Yasir, saya tahu Anda berasal dari NTT. Anda tumbuh dan berkembang, semoga saya bisa mengucapkan ini dengan benar, yaitu di Waiwerang. Di sanalah Anda tumbuh dan besar. Sehingga ketika Anda meliput daerah ini, saya tahu bahwa Anda sungguh shock melihat
daerah kelahiran Anda, Porak-Poranda seperti ini. Yasir, bisa ceritakan perubahan besar seperti apa yang Anda saksikan begitu Anda sampai di tanah NTT? Ya, Rosi, betul sekali. Wairang ini adalah salah satu kota masa kecil saya di sini. Saya sempat menghabiskan masa kecil saya sekitar 3-4 tahun di kota ini. Dan ketika tiba di Wairang dan melihat begitu dahsyatnya bencana banjir bandang yang terjadi di Wairang dan Waiburak, jujur saat itu saya sedih, sempat menangis seperti itu karena saya merasa bahwa manusiawi, saya seorang manusia. Biasanya saya sering meliput bencana-bencana di daerah manapun begitu. Tapi saya tidak menduga bahwa kali ini yang saya liput adalah kampung halaman saya sendiri. Biasanya ketika saya meliput sebuah bencana, kondisi rata dengan tanah, porak-poranda itu sering terjadi dan sering saya lihat begitu. Tapi kondisi ini berbeda begitu. Ketika saya tiba di Wairang, melihat bagaimana porak-poranda bangunan rumah yang ada di Waiburak, saya tahu persis seperti apa rumah itu berdiri. Setiap tahun ketika saya pulang kampung, saya selalu singgah ke Waiwerang, selalu singgah ke Waiburak untuk melihat kondisi ada kerabat dan keluarga yang ada di sana. Jadi saya tahu persis bentuk bangunan rumah dari sebelah bagian sini seperti apa, bagian pinggir kali itu bentuknya seperti apa, warna cat temboknya, atapnya seperti apa, bangunan di pinggir kali itu bentuknya seperti apa. Semuanya terekam jelas begitu di memori saya. Sehingga ketika saya melihat kondisi yang terjadi rata dengan tanah itu tentu saja lebih membuat saya sangat sedih pastinya melihat kondisi seperti itu, Rosi. Saya bisa membayangkan ya Yasir, bagaimana Anda tumbuh besar di sana. Saya tahu setiap kali bisa cuti Anda pulang kampung dan memamerkan keindahan NTT. Kali ini Anda harus kembali ke sana tapi dengan situasi yang berbeda. Sesungguhnya badai seperti ini, siklon tropis bukan sesuatu yang pertama kali terjadi di Indonesia, dalam hal ini juga NTT. Tetapi dalam puluhan tahun ini disebut yang terparah. Bagaimana warga di sana yang puluhan tahun hidup di Adonara misalnya menceritakan pengalaman fenomena alam yang terparah kali ini. Apa kesaksian mereka, Yasir? Kesaksian mereka kebanyakan dari kerabat ataupun keluarga atau warga yang ada di sini, mereka merasa kaget karena sudah hampir puluhan tahun ataupun sepanjang sejarah di Waiwerang dan Waiburak ini memang ini adalah bencana paling besar begitu, paling dahsyat yang terjadi di sini. Tidak ada pertanda ataupun tidak ada feeling yang warga rasakan bahwa akan ada banjir bandang yang sedahsyat dan sebesar ini. Memang terkadang cuaca di Waiwerang ataupun Waiburak atau Pulau Adonara ini terkadang cukup panas begitu, tapi kadang-kadang hujan memang dengan intensitas tinggi terus mengguyur wilayah ini, tapi tidak sampai menyebabkan banjir bandang yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat. Sehingga ketika saya bertanya kepada warga, mereka kaget, pasrah, kemudian tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Tapi yang selalu saya garis bawahi atau yang selalu saya ingat dari mereka adalah mereka percaya bahwa ini sudah jalan Tuhan. Biasanya mereka mengatakan seperti itu. Ya sudah, dengan bahasa daerah di sini mereka bilang takdir kae begitu. Ini adalah takdir dari Tuhan begitu. Jadi kita harus menerima itu. Dan banyak kesaksian-kesaksian yang saya dapatkan, cerita dari para pengungsi yang ada di sini. Meskipun mereka kaget dengan kondisi banjir bandang yang begitu luar biasa, namun mereka masih merasa bersyukur begitu, masih diberikan kesempatan untuk menyelamatkan diri, masih dapat hidup walaupun dengan kondisi dengan penuh keterbatasan begitu. Ada perjuangan yang luar biasa untuk menyelamatkan, tapi juga ada kepasrahan apapun yang terjadi. Dan sekaligus tapi juga bersyukur atas keselamatan yang terjadi. Yasir, Anda dan kawan-kawan, Anda adalah yang menjadi inisiator untuk menggalang bantuan para korban. Bisa cerita sedikit bagaimana aksi donasi yang sudah Anda lakukan bersama teman-teman? Ya betul. Ini bermula dari beberapa teman-teman relawan yang ada di
Pulau Adonara. Kemudian mereka ketika sudah mendengar kabar adanya bencana yang luar biasa yang terjadi di Pulau Adonara, akhirnya saya berinisiatif bersama dengan teman-teman relawan di sini untuk melakukan penggalangan dana. Begitu. Kenapa akhirnya kita melakukan penggalangan dana? Karena sebagai putra daerah di sini, sebagai orang yang berasal dari Adonara, saya ingin berkontribusi walaupun hanya sedikit, begitu, dengan cara menggalang dana. Konsep yang saya lakukan bersama dengan teman-teman dari Teras Baca Ilenapo dan juga Bumi Adonara ini adalah dengan menyebarkannya di media sosial, menghubungi satu persatu orang-orang yang sekiranya terketuk pintu hatinya untuk menyumbangkan bantuan. Kami mengupdate selalu kondisi-kondisi terkini, bagaimana kondisi para korban di sini, untuk kami informasikan kepada para donatur melalui media sosial. Harapannya agar mereka tergugah hatinya, sehingga mereka bisa menyumbang sekecil apapun untuk warga yang ada di Adonara ini, Rosi. Baik, Yasir, Anda dikirim ke sana adalah bagian dari pekerjaan untuk memberitakan kepada masyarakat apa yang terjadi di NTT. Anda tapi juga berasal dari sana. Apakah Anda sudah kontak orang tua? Sudah berkomunikasi dengan mereka? Sudah. Mereka oke? Saya sudah sempat kontak orang tua, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, sempat mengunjungi saya pada saat saya melakukan live report, sempat terharu juga. Akhirnya pekerjaan saya yang selama ini mereka hanya bisa melihat dari layar kaca, mereka akhirnya bisa melihat secara langsung bagaimana saya melaporkan berita ini, dan tentu saja bangga. Membuat orang tua bangga adalah salah satu hal yang menurut saya ingin dilakukan oleh setiap anak gitu, dan ketika saya sudah melakukan itu saya merasa bahagia sekali begitu. Dan tidak hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar sini juga merasa bangga, dan saya pun bangga begitu. Senang bisa berdiri di Pulau Adonara, di lokasi bencana ini, melaporkan bagaimana kondisi di sini seperti apa. Harapannya agar orang-orang di luar sana tahu kondisi seperti ini seperti apa, sehingga mereka juga bisa memberikan bantuan dan juga penanganan yang baik begitu. Baik. Terima kasih Yasir Nena Ama, putra kelahiran NTT. Anda ada di sana di tengah keindahannya, dan Anda juga tetap di sana di tengah kehancurannya. Sementara, karena Anda akan juga kembali ke sana untuk menikmati keindahan NTT kembali. Good luck, Yasir Nena Ama. Selalu ada kisah kemanusiaan dan kepahlawanan dalam setiap upaya berjuang bersama. Setelah jeda, saya akan kembali dengan kisah seorang relawan dan petugas SPBU yang berjuang menyelamatkan nyawa orang lain. Saya kembali saat lagi.